Gimana Bu, Mang Gembol biasanya? Makan bisa? Mau dia? Kalau nasi Kurang ya? kurang, paling kalau nasi dikasih nasi dari rumah aja paling sedikit. Dia paling kuatnya makannya pop mie. Nah, ini tim Detik Asa nih dengan semangat berjalan menuju kebun. Nah, di sana nanti kita akan minta izin kepada si pemilik kebun. Mudah-mudahan kita diberikan izin untuk membuatkan ini gerbangnya. Assalamualaikum. Jadi gini Yud, nanti Yudi bikin opening, bikin Yudi kata-katanya yang Yudi atur. Terserah Yudi mau bikin kata-kata apa. Tapi pada intinya hari ini kita mendatangi Bapak Gembol. Kita akan merencanakan membuat tenda atau saung, minimal tempat berteduh. Nah, terserah Yudi mengatur kata-katanya seperti apa. Oke, Yudi yang buka ya. Siap, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Tisna dan Om Arsil. Detik Asa. Kami akan menyambangi ODGJ Pak Gembol dan kita akan bikin saung atau tenda ya yang buat neduh dia. Semoga berhasil. Itu terus seruan kami. Detik Asa, the best. Ya, saya sambung opening Yudi. Jadi hari ini kita mendatangi Bapak Gembol kembali. Yang pada minggu kemarin kita sudah mengulang mendatangi Bapak Gembol. Nah, hari ini sesuai saran-saran dari penonton di video kami yang terakhir, di situ penonton banyak menyarankan bahwa sebaiknya Bapak Gembol dibikinkan tenda ataupun saung. Yang paling simpel tenda, yang lebih simpel minimal buat neduh asal nggak kehujanan, nggak kepanasan. Betul, biar nggak kehujanan kepanasan. Karena kalau kita membikinkan saung mungkin prosesnya akan lebih panjang ya. Lama juga. Nah, sementara waktu berjalan terus Bapak Gembolnya kehujanan kepanasan, terlalu lama, kasihan. Nah, hari ini kita sudah berada di lokasi di Kesultanan Banten. Tapi sebelum menuju apanya tempatnya? Hutan bambu ya? Ya, iya. Dia kan Pak Mang Gembol kan di hutan bambu. Nah, sebelum kita ke hutan bambu, kita akan terlebih dahulu kita akan mendatangi Bapak Warung yang pernah kita ajak ngobrol kemarin, yang Bapak atau Ibu yang memberikan makan untuk Pak Gembol. Nah, sekarang kita datang dulu ke sana, kita minta saran dan pendapatnya seperti apa. Nanti kita kita lihat nanti. Yuk, sekarang kita langsung aja Yud ya. Oke, yuk teman-teman ikut kami ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, kita ke warung aja sini. Alhamdulillah teman-teman nih ketemu Ibu yang kemarin Pak. Ini juga dari sini tadi habis minum kopi barusan ke kebun lagi. Oh, tadi ke sana? Iya, tadi nggak di sini. Oh, tadi dia di sini? Teman-teman, ini kita sudah bertemu dengan Ibu Kangsina ya. Nah, jadi kemarin kita sempat menitipkan uang untuk keperluan Bapak Gembol. Entah itu kebutuhan makan, minum kopi atau apapun itu. Karena saat ini kondisi di Kesultanan Banten ini sepi karena PPKM. Jadi memang sepi banget. Nah, kemungkinan Bapak Gembol mendapat makan dari pengunjung itu nggak ada. Ya, nggak ada. Otomatis ketika Bapak Gembol tidak diberikan makan oleh Ibu, maka Bapak Gembol akan kelaparan. Iya. Kasihan. Nah, alhamdulillah ini ada Ibu sama Bapak yang memberikan makan, ya. Nah, ini udah berjalan 1 mingguan ya, udah 1 minggu lebih ya. Nah, kemudian maksud kami yang kedua, karena ini sekarang ini sudah masuk musim penghujan, ya, sudah masuk musim penghujan ya Pak. Nah, banyak orang mungkin kami berpikiran ataupun penonton-penonton berpikiran menyarankan bagaimana kalau Pak Gembol kita bikinkan tenda. Kita beli tenda, kita bikinkan Pak. Ya, setuju ya Pak ya? Betul. Ya, nah nanti kita bikinin dipan buat ninggiin. Kalau hujan kan biar nggak kebasahan lah. Jadi dibikin dipan agak tinggi dikit. Alas papan kemudian dibeliin karpet nanti atau kasur lah nanti. Ya. Gitu aja ya? Iya Pak. Iya. Setujunya kayak gitu aja udah.
Ya, nah, berarti nanti ini, oh ya teman-teman, berarti ini karena kita sudah berada di lokasi ini, berarti kita harus ke kota lagi membeli terpal. Bapak, saya minta bantuan Bapak, bisa nggak Pak nanti bantu saya bikinin, nah, kan nggak ini banget lah ya. Oke teman-teman, karena hari udah sore kita harus gerak cepat. Sekarang kita mau beli terpal dulu, sembari beli papan juga. Oke teman-teman, kita berangkat dulu ya. Yuk. Ya, kita berangkat dulu. Ya, ya Pak. Ya, sekarang kita hitung kebutuhan papannya. Kebutuhan papan untuk dipannya Pak Gembol. Menurut Yudi berapa panjang lebar ininya, berapa kira-kira dipan ini? 1 meter cukup? Segini? Ya, itu terlalu lebar. 1 meter lah ya. Hah? Segini? Nih, segini nih. Lebar ya? Nah, 1 meter. 1 meter. Jadi dipan 1 meter. Dia kan 100 cm itu 1 meter. 100 dibagi 18. Ini otaknya udah mulai lemot, harus pakai kalkulator. Dibagi lagi 18 cm. Jaringan aja. Berarti 5 lembar. 5 lembar. Oke, ya kita langsung berangkat aja deh, udah nih. Jadi kita butuh 5 lembar papan, 1 batang balok, 1 karpet, 1 bantal, dan tambang, 1 gulung tambang. Oke ya, udah sip. Oke, kita langsung berangkat aja, yuk. Pak Haji, kita mau bikin tenda yang sederhana. Ini ukuran berapa Pak Haji? 3x4. 3x4. Iya. 3x4. Lebarnya 3 ya? Lebar 3, panjang 4. Cukup nggak ke bawahnya? Ke bawahnya berarti kalau 4 2 meteran lah, kurang lebih di sini 1,5 meter. Sampai ke tanah nggak? Iya, biar ketutup gitu loh. Tingginya? Tingginya nggak terlalu tinggi, yang penting dia bisa berdiri. Nggak nyampe kalau 3x4. Harusnya 3x5. 3x5 ya? Iya. Ah, yaudah 3x5 aja. 3x5 yang bagus. Ya, oh, jadi nggak boleh, Bu? Oh, nggak boleh sama yang punya kebun? Ya. Tapi kan itu kan cuman terpal doang. Iya, cuman ya itu hak dia ya. Hak yang punya kebun lah, kita nggak bisa maksa juga. Iya, saya udah ngomong ada juga ini kan bukan tahu cuma sekedar terpal doang dan hujan. Nggak boleh, saya udah ngomong kata yang ngurus kebunnya ini Pak. Saya udah ngomong sama yang punya kebun katanya nggak boleh. Ayo dah nanti saya ke sana ya. Oke Bu. Padahal ini kita udah diambilin ini barang-barangnya. Nggak boleh Pak. Nggak boleh ya. Ayo dah kita cari lagi jalan keluarnya seperti apa, nanti saya ke sana ya. Oh iya Pak. Oke Bu. Ya Bu, makasih Bu. Waalaikumsalam. Bu, tadi kita udah lagi beli. Udah beli sebenarnya, untung Ibu nelpon. Udah diambilin barang-barangnya. Terus gimana Bu ceritanya tadi? Tadi kan ibu kan ke kebun. Ah. Jadi di kebun itu kan ada pengurusnya. Emang yang punya kan di Serang itu kan di situ ada yang ngurus kebunnya kan di situ lagi ada. Terus ibu ke situ, maksudnya minta izin. Kata dia yang punya kebun udah ngomong nggak boleh ada orang yang bikin tenda di sini katanya gitu. Nggak boleh ada orang yang bikin tenda di sini katanya gitu. Loh kata saya kalau bikin buat Pak Gembol sedikit aja nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh karena yang punya lahan ini udah ngomong nggak boleh katanya gitu. Nah, terus kata saya gimana? Sedikit aja buat si Gembol biar jangan kehujanan. Ya, yang punya tanah udah ngomong nggak boleh, jadi nggak boleh. Makanya itu langsung saya ngambil Bapak jangan beli barang dulu. Iya. Saya izin nggak boleh. Iya. Gitu. Iya. Sayang kan kalau misalkan udah beli, Iya udah benar. dibayar, udah dibawa, nah mau dibikin. Kalau misalkan Gembol itu orang sehat, Pak nggak boleh di situ.
Saya bikinin samping-samping sini kan nggak masalah. Iya. Berhubung dia udah bertanya di situ, Bertanya di percuma situ. di sini Tadi juga. sebenarnya ada juga yang nawarin, Bu. Iya. Ada, mau nggak dia kita pindahin? Ada tempat di situ. Ada tempat, ada di kebun, terus ada saung di situ. Kalau dia mau katanya. Cuman permasalahannya Pak Gembol kan nggak bakal mau. Ada Pak Haji tadi di tempat kita beli material. Dia bilang karena nelpon tadi dia tahu. Ya udah pindahin aja Pak tempat saya katanya, ada kebun saya. Jadinya Pak Gembolnya masalahnya nggak mau. Nggak mau Pak. Di sini kan juga lahannya luas. Berhubung dia mau bertanya di kebun, ya di kebun aja maunya kan di situ percuma. Ya. Kalau kita bikin di sini juga percuma, nggak bakal dia. Iya Bu. Jadi itu hak dia lah. Iya. Nah, hak dia untuk menolak. Kita nggak bisa maksa juga. Iya. Cuman secara hati nurani. Nah, kembali lagi ke hati nurani sebenarnya. Secara Bapak Gembol kan sudah lama sekali di situ. Iya. Nah, toh kita bukan bikin tempat permanen. Iya. Hanya terpal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, tapi itu hak dia lah untuk menolak, untuk tidak setuju, itu hak dia karena memang dia yang diberikan tanggung jawab gitu. Ya, yang penting Ibu sudah berniat baik membantu, kita juga sama, kita udah sama-sama pingin membantu, tapi belum ada jalan. Ya mungkin nanti kita pikirkan lagi jalan ke depannya seperti apa. Ya, oke teman-teman, kali ini kita belum berhasil. Mohon maaf dari komen-komenan penonton-penonton yang menyarankan untuk membuatkan tenda atau membuatkan saung untuk Bapak Gembol. Mohon maaf, kali ini kami belum bisa mewujudkan. Niat ada, tapi kesempatan yang belum ada. Kesempatan untuk mendapatkan tempat itu yang belum ada. Tapi paling tidak kita sudah berusaha ya Bu ya. Nah, tapi belum berhasil. Mudah-mudahan di lain waktu ataupun kita pikirkan lagi apa langkah yang akan kita ambil, atau mungkin penonton bisa memberikan saran-saran. Oke, teman-teman, besok-besok kami akan datang lagi ke sini. Teman-teman, hari ini kita berada di Kesultanan Banten. Sesuai janji kita minggu kemarin, bahwa minggu kemarin kita sudah ke sini, rencana mau membuatkan saung untuk Mang Gembol karena kemarin itu musim hujan. Nah, ketika kita sudah berencana membuat dan sudah membeli barang-barangnya, ternyata tidak ada izin dari pihak yang punya kebun. Nah, kebetulan waktu saya di toko material, saya ditelepon oleh ibu warung bahwa tidak ada izin. Nah, hari ini kita langsung mau minta izin sendiri, minta izin langsung ke beliau. Mudah-mudahan diberi izin. Ya, kalau tidak diberi izin ya apa boleh buat. Nah, hari ini kita mau menitipkan uang. Kita mau menitipkan uang Mang Gembol ke ibu warung. Jadi mungkin kebutuhan-kebutuhan dia, misalnya karena nih sekarang ini lagi sepi, nggak ada yang kasih makan, ya kita minta tolong ke si ibu. Kebetulan Mang Gembolnya kan punya uang, jadi biar lebih bermanfaat kita kasih uang juga seperti yang udah kita lakukan di minggu-minggu kemarin. Yuk kita langsung aja kasih uang ke ibu. Oh ini ibunya nih, ini ibunya di belakang. Ibu, catatannya ada? Catatannya kemarinnya belum ditulis, cuma sudah dihitung. Oh udah dihitung, ada berapa? Semuanya habisnya 105.000. 105.000, ya dah. Nah. Ini kita titip lagi teman-teman uangnya. Jadi uang ini sengaja kita daripada dipegang saya, jadi nggak manfaat. Kebetulan ibu yang sudah lama di sini, biar ibu yang memberikan, misalnya Mang Gembolnya pingin kopi atau pingin pop mie misalnya. Jadi biar lebih manfaat. Ya, ibu nitip lagi uangnya, ya, punten. Ya, ini kita kasih segitu dulu. Ya, sama-sama. Ini biar jelas aja kita kamera, takutnya nanti kan takut fitnah, Bu, ya. Karena ini uang Mang Gembol, nggak ada yang tahu gitu kan. Uangnya kebetulan di saya. Banyak orang, jadi berarti banyak yang tahu. Iya. Yuk, sekarang kita langsung aja ke... Iya, kami langsung sana, Bu, ya. Kayak minta izin aja. Ya, mumpung lagi ada orang. Ada orangnya. Yuk, kita langsung aja. Pak, punten Pak ya, makasih. Ya. Sekarang kita menuju ke hutan bambu, di mana tempat Mang Gembol selalu berada. Nah, ini tim Detik Asa nih dengan semangat berjalan menuju kebun. Nah, di sana nanti kita akan minta izin kepada si pemilik kebun. Mudah-mudahan kita diberikan izin untuk membuatkan saung atau gubuk buat Mang Gembol. Tuh, Mang Gembolnya berada di sana. Tapi sekarang nih kita nggak tahu nih Mang Gembolnya berada di mana. Mudah-mudahan nanti ada di sini. Kita sudah memasuki
hutan bambunya. Nah, disinilah kediaman Mamang Gembol. Nah, ini kediaman Mamang Gembol ini. Ini barang-barang, ini harta-harta karunnya Mang Gembol nih. Di sini satu, kemudian tuh sana satu lagi toh. Ada 2 tempat. Nah, kalau yang ini Yudi. Halo. Nah, ini Yudi ini sudah selalu ikut dengan kegiatan Detik Asa. Ini anak ini cukup bersemangat untuk bertemu dengan para ODGJ. Ini Ifki yang selalu setia di kegiatan sosial. Nah, begitu juga Diki, seorang anak muda energik. Nah, dia rela berpanas-panasan dengan kulitnya yang mulus, tapi dia rela, ikhlas berpanas-panasan. Ini mereka berdua nih ikhlas membantu sesama. Nah, ini kita udah sampai nih di tempat penjaga kebun. Ini gerbangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada orangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, nggak ada. Nggak ada orangnya. Oke teman-teman, kita kali ini kita tidak berhasil bertemu dengan penjaga kebunnya. Tapi tadi sudah dijelaskan juga oleh warga yang di depan sana bahwa dari pihak kebun memang tetap tidak memberikan izin untuk dibuatkan sebuah saung di sini. Ya, apa boleh buat teman-teman. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini udah ke kali ketiga kita ke sini mendatangi, mau minta izin untuk membuatkan gubuk untuk Mang Gembol. Tapi ya kita belum berhasil. Oke, sekarang kita kembali ke depan. Ya teman-teman, sekarang kita sudah kembali ke depan. Kita menuju ke ibu warung. Ya, nanti kita akan sedikit berbincang dengan ibunya. Ibu, nggak ketemu itunya orangnya. Iya, nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa lah. Yang penting kan memang dia nggak mau ya, nggak boleh ya. Nggak boleh, udah. Emang nggak boleh. Pernah ngomong nggak boleh. Emang. Diperbolehkan siapapun nggak pernah bikin saya di situ. Oh, jadi memang siapapun nggak diperbolehkan ya? Diperbolehkan. Nah, ya udah, kalau gitu kalau memang nggak boleh ya kita nggak bisa maksa juga. Iya. Itu hak dia untuk menolak. Gimana Bu, Mang Gembol biasanya? Makan bisa? Mau dia? Kalau nasi Kurang ya? kurang, paling kalau nasi dikasih nasi dari rumah aja paling sedikit. Dia paling kuatnya makannya pop mie. Cuma ya? nggak terlalu dikasih pop mie, kadang nasi. Cuma nggak tak belikin nasi bungkus, kadang nasi dari rumah aja paling sedikit. Kalau sama nasi kurang sih Pak. Kurang ya? Kurang dia. Iya, saya Paling waktu itu buat nasi juga dia nggak begitu suka iya, nasi. Paling mie dia tuh. Kalau mie satu habis. Satu bungkus tuh habis kalau mie. Iya. Paling makanan biasa adanya lah, makanan apa gitu. Kalau nasi kurang dia kalau makan nasi. Ya udah Ibu, ini hari udah sore. Iya, ya. Ya Bu ya. Iya, ya. Oke Ibu, kita pamit teman-teman. Ya. Terima kasih udah mengikuti perjalanan kami. Lain waktu kita kesini lagi.